Celi dan Nurmalisma. Di sini saya akan memaparkan mengenai latar belakang pada pengembangan sistem UBP Mobile serta pembahasannya. Latar belakang pada pengembangan sistem ini sendiri, terdapat banyak jenis M-Banking yang terdapat di Indonesia, yaitu SMS Banking, Phone Banking, Mobile Banking, dan Internet Banking. Mobile Banking adalah kegiatan perbankan yang memanfaatkan teknologi internet sebagai media untuk melakukan transaksi melalui smartphone. Layanan mobile banking dapat digunakan dengan menggunakan menu yang sudah tersedia di aplikasi. Mobile banking menawarkan kemudahan bagi nasabah karena dapat menyelesaikan urusan perbankan dalam hitungan menit. Selain itu, dapat bertransaksi kapan saja selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan di mana saja terdapat banyak aplikasi mobile banking yang berkembang di Indonesia, salah satunya Igraha Retail, UBP Mobile. UBP Mobile adalah aplikasi seluler multifungsi yang akan meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa di Universitas Buana Perjuangan dengan memberikan akses informasi yang lebih mudah. Dengan memanfaatkan UBP Mobile, mahasiswa, dosen, dan sivitas akademika akan dapat mengakses informasi yang relevan untuk aktivitas mereka di Universitas Buana Perjuangan. Aplikasi ini tidak hanya memiliki fitur untuk membantu perkuliahan. Salah satunya, contohnya fitur jadwal kuliah, presensi, berita, dan informasi kampus. UBP Mobile Banking tersebut hanya dapat diakses melalui aplikasi mobile berbasis Android dan iOS yang dapat diinstal melalui Play Store ataupun App Store. Selanjutnya, pembahasan mengenai pengembangan sistem. Pengembangan sistem atau sistem development dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Sistem yang lama perlu diperbaiki atau diganti disebabkan karena beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya permasalahan-permasalahan yang timbul di sistem lama. Yang kedua, ketidakberesan dalam sistem yang lama menyebabkan sistem yang lama tidak dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, kecurangan-kecurangan disengaja yang menyebabkan tidak amannya harta, kekayaan, perusahaan, dan kebenaran dari data yang kurang terjamin. Yang keempat, kesalahan-kesalahan yang tidak sengaja yang juga dapat menyebabkan kebenaran dari data kurang terjamin. Yang kelima, tidak efisiennya operasi. Yang keenam, tidak ditaatinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, pertumbuhan organisasi. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdia Kemal. Di sini saya akan melanjutkan dari yang sebelumnya. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan sistem. Sebuah sistem informasi adalah untuk mengatur manusia dan komponen-komponen mesin dan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk mendukung kebutuhan informasi atau bisnis pada sebuah organisasi dan para pengguna sistem. Sistem tersebut tidak seperti paket program perangkat lunak aplikasi, tetapi harus terlebih dahulu dikostuminasi. Selanjutnya yaitu siklus pengembangan sistem. Siklus pengembangan sistem atau System Development Life Cycle adalah proses formal yang harus dilakukan oleh suatu organisasi yang akan membangun sistem informasi berbasis komputer yang tergantung beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut termasuk ukuran organisasi, deskripsi tugasnya, relevansi pengalamannya, dan latar belakang pendidikan dalam konsep-konsep proses informasi, peralatan, dan teknik. Universitas Buana Perjuangan atau UBP Karawang merupakan sebuah universitas swasta yang ada di daerah Karawang. Universitas Buana Perjuangan atau UBP Karawang telah berdiri selama 7 tahun. Banyak sistem yang berubah pada Universitas Buana Perjuangan atau UBP Karawang, seperti pembelajaran yang bisa dilakukan pada jarak jauh, metode pembayaran perkuliahan, dan lain-lain. UBP dalam melakukan pembayaran perkuliahan bekerja sama dengan salah satu bank, yaitu Bank Arta Graha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kemalasari. Di sini saya akan menjelaskan siklus pengembangan sistem. Pada awalnya, sistem pembayaran perkuliahan yang dilakukan mahasiswa dengan membayar langsung pada bank atau setor tunai. Ada juga yang melalui transfer baik antar bank maupun sesama bank. Pada awal pandemi COVID-19, UBP dan Bank Arta Graha melakukan kolaborasi di mana Bank Arta Graha membuat sebuah sistem atau aplikasi
yang disebut dengan UBP Mobile. Dalam UBP Mobile terdapat beberapa fitur seperti dapat membantu perkuliahan, yaitu pembayaran perkuliahan, jadwal perkuliahan, berita, informasi kampus, daftar SKS, presensi, dan lain-lain. Selain dapat membantu perkuliahan, UBP Mobile juga dapat membantu kebutuhan sehari-hari mahasiswa, seperti pembelian pulsa, paket data, pembayaran tagihan listrik, PDAM, dan lain-lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem informasi yang digunakan. Sistem yang akan dirancang adalah sistem informasi layanan bank yang akan dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Teknologi dapat memberikan kemampuan ini adalah teknologi jaringan berbasis WAP, dapat memberikan konten kepada pengguna dengan cara perangkat nirkabel yang mendukung teknologi ini. Karena sistem informasi bank ini dapat diakses dari perangkat seluler dan nirkabel melalui internet berbasis WAP. Sistem informasi ini akan disebut dengan mobile banking di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rendra Graha. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian 2.3 sistem informasi yang digunakan. Perencanaan sistem informasi bank secara umum itu akan mencakup pada 3 bagian. Yang pertama, sistem yang berhubungan dengan entry data, di mana digunakan oleh pegawai bank dalam mengisikan data-data penting, kritikal, yang mana nasabah tidak diperbolehkan mengaksesnya. Di mana sistem ini aplikasinya akan berbasis Windows application. Yang kedua, sistem yang memperbolehkan nasabah untuk mengaksesnya, yang mana akan menggunakan teknologi web berbasis web. Sistem yang ketiga, teknologi web service yang menggunakan sistem perbankan memperoleh referensi yang diupload oleh pihak lain, perusahaan listrik, perusahaan telepon, dan bank lain melalui internet. Sedangkan layanan-layanan perbankan mungkin diakses oleh nasabah melalui internet berbasis web, antara lain secara garis besar dibagi menjadi 4 bagian, yaitu A. Layanan yang memungkinkan nasabah mengakses informasi, saldo, rekening, dan kartu kredit yang dimiliki, beserta informasi detail transaksi-transaksi yang mempengaruhi rekening dan kartu kredit. B. Layanan yang memungkinkan nasabah melakukan transfer dana, baik dengan rekening lain dalam satu bank maupun rekening antar bank atau clearing, dan langsung mampu mengecek atau memeriksa saldo rekening yang digunakan. C. Layanan yang memungkinkan nasabah membayar tagihan-tagihan seperti tagihan kartu kredit, tagihan telepon, dan tagihan listrik dengan jalan mentransfer sejumlah dana ke rekening pihak penagih. D. Layanan yang memungkinkan nasabah untuk memiliki hak akses dalam mengganti PIN atau login ke layanan mobile banking, serta melakukan blok terhadap kartu ATM dan kartu kredit. Dari sistem yang dibuat sebelumnya, maka diagram use case dapat terdiri dari aplikasi layanan mobile banking yang memiliki aktor pengguna. Dalam hal ini, pelanggan dan banyak use case yang merupakan layanan yang dapat digunakan pengguna. Sequence diagram akan menunjukkan urutan akses pada setiap layanan. Dalam hal ini, layanan tersebut diwakili oleh use case yang ada proses bisnis. Ini dibagi menjadi beberapa level. Di antaranya, level yang lebih besar adalah deskripsi yang lebih rinci tentang proses bisnis dari level sebelumnya. Pada bagian ini akan dijelaskan alirannya, datanya, atau proses bisnis antar entitas atau database terkait dengan sistem informasi seluler perbankan.
Proses bisnis ini dibagi menjadi level yang berbeda, di mana level yang lebih tinggi, apakah penjelasan yang lebih rinci, proses bisnis tingkat atas, di atas atau level 0 biasanya diagram kontekstual, disebut proses bisnis akses melalui sistem informasi mobile banking pelanggan. Pelanggan perlu memasukkan data login ID dan password untuk dapat akses ke layanan sistem informasi mobile banking sesuai dengan akun yang Anda miliki. Dinar Gustianing Tias, di sini saya akan melanjutkan sistem informasi yang digunakan. Proses selanjutnya dalam diagram konteks dijelaskan secara lebih rinci di level 1. Di mana 5 proses di sini adalah dekomposisi proses dalam diagram konteks, termasuk yang pertama proses verifikasi identitas, di mana setelah nasabah memasukkan ID login dan password akan dilakukan verifikasi nasabah yang melakukan pengaksesan sistem informasi mobile banking. Yang kedua, proses lihat informasi, di mana untuk melakukan proses ini nasabah harus memberikan data tentang nomor rekening dan nomor kartu kredit yang dimiliki. Yang ketiga, proses transfer, di mana dalam proses ini diperlukan data nomor rekening yang dimiliki oleh nasabah, sedangkan nomor rekening yang akan dituju didapatkan dari tabel rekening. Yang keempat, proses pembayaran tagihan, di mana nasabah dalam proses ini memberikan data nomor kartu kredit, nomor pelanggan listrik, dan nomor telepon. Sedangkan dari tabel kartu kredit memasukkan data saldo kartu kredit ke proses ini untuk proses mengetahui jumlah tagihan pembayaran kartu kredit. Yang kelima, proses manajemen admin user, di mana dalam proses ini nasabah memberikan data mengenai nomor kartu kredit serta password baru untuk keperluan pengubahan password. Sedangkan data nomor rekening untuk melakukan blocking kartu ATM diberikan oleh tabel rekening. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Dwi Pujihati. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai sistem yang dikembangkan. Sistem UBP Mobile harus melakukan perbaikan dan pengembangan sistem. UBP Mobile hanya memberikan fitur untuk kegiatan sehari-hari mahasiswa dengan menambahkan fitur pembelian pulsa, paket data, pembayaran listrik, pembayaran PDAM, dan lain-lain. Selain adanya kegiatan sehari-hari mahasiswa yang terdapat pada fitur UBP Mobile, adapun fitur yang dapat membantu kegiatan perkuliahan mahasiswa, seperti jadwal kuliah, presensi, berita, dan informasi kampus. Dalam UBP Mobile, belum terdapat suatu fitur yang digunakan untuk melakukan transfer antar UBP Mobile. Fitur transfer sangat membantu mahasiswa dalam melakukan pembayaran antar teman pengguna. Selain harus dilakukannya penambahan fitur yang ada, UBP Mobile juga harus melakukan perbaikan pada kecepatan akses UBP Mobile. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart UBP Mobile. Dalam flowchart aplikasi UBP Mobile, kami ingin mengembangkan fitur yang sudah ada pada aplikasi UBP Mobile ini, yaitu seperti fitur pembayaran, di mana dalam UBP Mobile yang sekarang ini fitur pembayaran hanya bisa dilakukan untuk pembayaran kuliah saja. Selanjutnya mungkin bisa ditambahkan dengan fitur transfer antar pengguna gitu, agar memudahkan pengguna dalam melakukan pembayaran dengan teman sesama UBP-nya, serta dapat melengkapi fitur yang ada pada UBP Mobile ini. Baik, dapat dilihat bahwa di sini ada flowchart yang telah kami buat. Yang pertama, kita bisa mendownload aplikasi UBP Mobile yang ada pada Android atau iOS gitu. Bisa di-download melalui Android dan iOS. Kemudian
kita login dengan menggunakan email dari UBP tersebut. Kemudian juga kita memasukkan nomor NIM kita. Selanjutnya ada fitur UBP Mobile yang dapat membantu perkuliahan seperti jadwal, bayaran, PPOB, berita, SKS, e-learning, UKM, aktivitas, job connector. Lalu ada profil kampus dan juga transfer. Nah, dalam transfer ini fitur transfer bayar antar pengguna belum ada. Semoga ke depannya fitur transfer antar pengguna akan ditambahkan pada fitur UBP Mobile ini. Baik, di sini saya akan menyimpulkan hasil pemateri-pemateri yang sebelumnya bahwa pengembangan sistem dapat berarti menyusun suatu sistem yang ada atau menambahkan fitur baru dari sistem tersebut sehingga menciptakan suatu sistem yang baik. Salah satu contoh kasusnya yaitu bahwa UBP Mobile merupakan suatu aplikasi yang dapat membantu para mahasiswa baik dalam kegiatan sehari-hari maupun kegiatan kampus. Fitur-fitur yang ada pada UBP Mobile sudah baik, namun fitur-fitur tersebut harus dilakukan pengembangan. Pengembangan fitur-fitur pada UBP Mobile dapat ditambahkan dengan menambah fitur transfer antar pengguna UBP Mobile, serta UBP Mobile dapat dilakukan perbaikan agar tidak lemot dan gangguan-gangguan yang sudah-sudah. Pengembangan UBP Mobile juga dengan menambahkan fitur transfer antar pengguna dapat memudahkan mahasiswa dalam melakukan transaksi sesama teman, serta fitur ini merupakan fitur pelengkap. Itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.